Misi perutusan kita adalah meneladani kehidupan Kristus dan menghadirkan cinta di mana tidak ada cinta, dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Pada waktu itu berangkatlah ke-11 murid Yesus ke sebuah bukit di Galilea atas perintahnya. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Pendengar yang setia, Aroma Karmel, kita semua mengimani Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kita juga hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Selamat Hari Minggu dan selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Semoga apapun situasi kita, apapun keadaan kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kesempatan yang berrahmat ini, pada Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, kita kembali diingatkan untuk lebih sungguh mengimani dan mendalami akan apa yang kita percaya. Allah Tritunggal Maha Kudus sudah kita alami ketika kita dibaptis. Semua orang Kristiani, apakah dibaptis saat bayi, saat masa kanak-kanak, atau saat masa dewasa, semua dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat itulah kita pertama mengalami Allah Tritunggal Maha Kudus. Persoalan saat ini, walaupun kita sudah mengalami Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sering kita merasa bingung bagaimana lebih dalam mengetahui, menyadari keberadaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Telah bertahun-tahun setelah kita dibaptis, bahkan berpuluh-puluh tahun, seharusnya kita jangan bingung ketika dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ketika kita disuguhkan kata Allah Bapa Pencipta, seharusnya kita teringat apa yang terdapat dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Allah itu menciptakan dengan firman, maka jelas Allah Bapa sebagai pencipta. Dan Allah yang berfirman itu ternyata mewahyukan dirinya lewat putranya Yesus Kristus. Hal ini jelas ketika penginjil Yohanes menuliskan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kehidupan. Karena tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa itu tidak hidup dan tidak memiliki roh. Maka jelas Allah Bapa Pencipta, Allah Putra,
adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus ialah yang memberi kehidupan, yang menghibur, dan menolong kita semua. Ingat, Allah kita adalah Allah yang esa, dan jangan meragukan lagi bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus ada dalam kitab suci. Dan Injil hari ini memuat pesan perutusan dari Yesus Kristus untuk pergi dan jadikanlah segala bangsa murid-muridnya. Makna pergi berarti keluar dari kenyamanan diri kita masing-masing, keluar untuk menyatakan cinta kasih dan damai Kristus. Dan kita usaha untuk menjadikan segala bangsa sebagai murid-murid Yesus tidak berarti memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk dibaptis, tetapi dengan iman mengingat ajaran dan teladan Yesus Kristus untuk menjalankan cinta kasih dan membagikan damai sejahtera kepada semua orang yang kita jumpai. Dan persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi contoh kehidupan kita orang-orang beriman. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus karena kasih menyatu dan menyertai kehidupan kita masing-masing. Kita pun sebagai orang-orang beriman berusaha untuk bersekutu, bersatu, membangun dunia dan damai dan sejahtera. Bersekutu di antara kita, dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas dan dalam kehidupan menggereja, bahkan bersekutu, bersatu, membangun bangsa dan tanah air kita. Ingat, Allah kita esa, dan berusahalah untuk memahami dengan sebaik-baiknya tentang Allah yang kita imani, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka, sekurang-kurangnya, misi perutusan kita adalah meneladani kehidupan Kristus dan menghadirkan cinta di mana tidak ada cinta dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkau menghendaki tinggal di tengah kami dan memanggil kami mengikat perjanjian dengan Dikau dalam sabda Yesus Sang Almasih. Bantulah kami mengimani Yesus Kristus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mendapat daya kehidupan. Dan buatlah kami terus mengimani Engkau dalam cinta kasih, hingga kami dapat berbuah bagi sesama kami untuk mengamalkan cinta kasih-Mu. Engkaulah Bapa yang selalu setia menyertai hidup kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.